Perkenalkan, kami dari kelompok proyek sistem paralel terdistribusi yang terdiri dari saya sendiri, Paul Borno Manurung, kemudian rekan saya Tasya Marbun, Grace Sialagan, dan juga Sri Diva Sialagan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami, di mana kami akan membangun sebuah sistem chat real time yang fault tolerant dengan asynchronous programming dan GPU acceleration. Adapun agenda presentasi kali ini yang pertama itu latar belakang dan masalah, selanjutnya arsitektur sistem, lalu akan ada penjelasan implementasi dan hasil analisis, serta akan ada demo sistem dan juga pembacaan kesimpulan dari temuan dan saran yang kami temukan. Latar belakang. Baik, kita mulai dari latar belakang, di mana kita semua pasti sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi yang saya tampilkan di layar, seperti WhatsApp, Discord, maupun Slack ataupun Teams. WhatsApp sendiri eh, dapat menangani lebih dari 100 miliar pesan hanya dalam satu hari. Discord itu dapat melayani jutaan server gaming hanya dalam satu hari. Nah, tantangan ini merupakan tantangan yang luar biasa kompleks, di mana pada tantangan ini utamanya akan ada empat bagian. Yang pertama itu ada konkurensi, yakni ribuan koneksi simultan tanpa bottleneck. Lalu ada keandalan, di mana sistem akan tetap berjalan saat komponen gagal. Lalu akan ada sinkronisasi, di mana urutan pesan konsisten di semua node. Dan juga performa, di mana enkripsi dan AI inference yang akan efisien. Adapun arsitektur sistem yang dibangun pada sistem ini merupakan multi-tier arsitektur dengan 4 lapisan utama. Yang pertama itu client layer, di mana akan ada WebSocket connection. Lalu ada async gateway, di mana async IO, event loop, non-blocking input-output. Lalu ada message broker, di mana ada ordering, sync, dan fault tolerant. Lalu akan ada GPU processing, di mana akan ada batch processing, inference, lalu ada juga CUDA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya. Nah, di sini masuk ke dalam 4 komponen dari sistem ini, yaitu ada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada fault tolerance, di mana di sini kami menjalankan 3 instance server yang saling mengirim heartbeat setiap 2 detik. Nah, jika satu server itu gagal, maka nanti server lain itu otomatis mengambil alih tugasnya. Kedua itu ada asynchronous programming, di mana server menggunakan asyncio Python sehingga satu thread itu dapat menangani banyak koneksi WebSocket secara bersamaan tanpa adanya blocking. Ketiga itu ada synchronization, di mana di sini kami memakai asyncio.log dan logical timestamp berbasis Lamport Clock untuk menjaga konsistensi urutan dari pesan di semua kliennya. Lalu yang terakhir itu yang keempat ada GPU acceleration, di mana di sini kami menggunakan NumPy yang dapat diganti dengan CuPy untuk pemrosesan GPU. Nah, ini seperti batch hashing dan sentiment scoring agar prosesnya itu lebih cepat dan efisien. Next. Nah, di sini kita lihat implementasi secara langsung melalui cuplikan kode di server.py. Di mana di sini ada keyword asynchronous dev dan await menjadi inti dari asynchronous programming di sistem ini. Nah, fungsi handle client itu berjalan sebagai karotin di dalam event loop sehingga nanti banyak koneksi yang ditangani tanpa blocking. Di bagian atas juga terdapat stack log menggunakan asyncio.log, di mana itu untuk melindungi critical section saat mengakses daftar klien dan buffer pesan. Lalu ada
fungsi broadcast, di mana di situ juga memakai asynchronous getter, di mana agar pesan dapat dikirim ke semua klien secara bersamaan, bukan satu persatu, namun membuat komunikasi menjadi lebih lebih efisien. Terakhir itu ada say counter, di mana itu berfungsi sebagai logical clock. Nanti itu untuk memberikan nomor urut unik pada setiap pesan secara aman, jadi nanti tidak ada duplikasi walaupun banyak pesan yang masuk secara bersamaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan untuk hasil perbandingan konkurensi. Kami menguji 5 model server dengan 100 klien dan 1000 pesan. Hasilnya async event loop unggul dengan 380 pesan per detik, dan ada yang penting yaitu CPU usage-nya hanya 22% dibanding dengan thread per request-nya yang 78%. Memori pun hemat, hanya 42 MB dibanding dengan 245 MB. Jadi, async bukan hanya tepat, tapi juga jauh lebih efisien. Next. Untuk fault tolerance-nya, kami menguji skenario kegagalan pada 3 node. Hasilnya, satu node gagal, sistem mendeteksi kurang dari 5 detik. Recovery dalam kurang 2 detik, dan 0 pesan hilang. Formula K plus 1 yang kita pelajari terbukti bekerja persis seperti teorinya. Next. Nah, terakhir untuk perbandingan hasil GPU versus CPU, yaitu polanya jelas semakin besar batch-nya, maka makin besar juga keuntungannya. Di 100.000 pesan, GPU mencapai 415 kali lebih cepat, tapi untuk batch kecil, GPU justru lebih lambat karena overhead transfer data. Jadi kesimpulannya, GPU sangat efektif di skala besar, tapi bukan solusi untuk semua kasus. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mendemokan sistem yang telah kami buat. Yang pertama ada WebSocket chat berjalan secara real time. Yang kedua ada simulasi chat berjalan, ada simulasi node failure dan recovery secara langsung. Yang ketiga, bagaimana asynchronous log bekerja mencegah race condition. Dan keempat ada GPU based processing secara live. Yang pertama, di sini saya sudah menjalankan untuk bagian dari server uh, Python, di mana uh, ini adalah server asinkronus kami yang berjalan satu proses, satu thread, tapi siap menangani ribuan koneksi secara bersamaan. Lalu di sini kita akan langsung menyambungkan pada beberapa klien. Nah, di sini kami pilih satu klien saja uh, untuk mengirim pesan sebagai klien WebSocket, di mana kirim pesan dari masing-masing klien. Di mana kita mencoba untuk contohnya di sini kita masukkan username-nya. Grace. Nah, di sini bisa bisa kita lihat bahwa program berjalan secara real time di mana user Grace itu sedang online. Lalu kita buat pesannya uh, semangat puas. Nah, dan juga akan langsung dikirimkan kepada klien, yaitu dari Grace dengan isi pesan semangat UAS. Lalu yang kedua ada GPU prosesor, di mana pada GPU prosesor ini kita melihat perbedaan waktu eh, processing antara mode sequential dan batch paralel. Dengan batch 1000 pesan, operasi matriks
multiplication GPU style jauh lebih cepat karena menjalankan ribuan komputasi secara bersamaan. Bisa kita lihat ada batch 100 sampai dengan batch 1000. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan untuk bagian dari eh, fault tolerance. Toleransi ini, di sini kita tunjukkan 3 node berjalan, kemudian kita simulasikan crash node B dengan kita perhatikan node A mendeteksi bahwa node B tidak mengirim heartbeat dan langsung mengambil alih sebagai primary. Ini terjadi dalam hitungan detik tanpa intervensi manual. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa fase. Fase pertama dengan sampai fase yang kelima, dengan di mana setiap fase memiliki node yang berbeda, ada not A sampai C, ada not A dan C, ada not B dan C. Demikian untuk demo program.